got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block. Assalamualaikum. Salam. Dari sekolah SMK 2 sana. SMK 25 Jam itu yang di Toga. Taman Toga. Iya. Saya bisa saya bantu. Ini kami ada tugas dari sekolah. Jadi kayak sebenarnya kita mengasih kesuksesan namanya kita membuktikan. Ya. Terus apa lagi yang kira-kira yang membuat menarik dari ini adik-adik SMK ini, kenapa tiba-tiba menariknya itu apa sih usaha tante gitu, tiba-tiba pengen kan usaha yang lain ada, kenapa tiba-tiba langsung ke Ekavia Collection? Karena kayak apa ya? Setelah saya kan lama juga banyak beli. Ya. Gitu. Di Shopee juga kemarin waktu lihat-lihat ada tokonya di offline juga habis itu Ya, jadi gini, Ekavia Collection itu hadirnya itu kita buka mulai tahun 2019 mungkin. Jadi 4 sampai 5 tahunan. Awal tokonya adalah ini kecil ini adalah butiknya. Makanya waktu masuk kalian itu ada tembok namanya Ekavia Collection. Kemudian karena banyaknya permintaan dengan berbagai macam model baju dan sebagainya, kita harus pindah ke tempat yang besar. Awal sebenarnya tante tidak begitu minat buka toko, tapi karena Putih dari awal tuh belanja, sukanya keliling-keliling dari mana-mana, akhirnya tertimbun baju-baju tante, tertimbun, kemudian nggak mungkin tante akan memakai. Makanya lambat laun akhirnya ada ini tante ada apa namanya saat tante ke suatu tempat di situ ada toko-toko namanya Prelove. Prelove itu lagi keren sekarang. Prelove itu asli dari luar negeri, tapi bukan barang atau pakaian yang habis dipakai. Prelove itu adalah bekas pajangan. Kemudian Prelove itu adalah pakaian yang sudah di luar negeri itu sudah habis pada masanya. Jadi kita kan memang bukan tertinggal karena memang musim-musimnya itu seperti drakor dan sebagainya. Itu kan begitu ya. Jadi begini, tante itu punya ide, itu yang pertama adalah inovasi dari dari daerah lain. Itu adalah baju Prelove, itu yang pertama tante buat. Jadi baju-baju asli Korea, asli dari luar negeri, pokoknya Korea dan sebagainya. Makanya ada Korea style, itu ada. Kemudian berkembang lagi akhirnya banyak pelanggan dan sebagainya. Kemudian tante juga bikin promo, member dan sebagainya. Akhirnya ramai. Kita pindah ke sana. Gitu. Yang jelas pertama jangkauan tante itu adalah remaja. Tapi sekarang sudah mulai sudah mulai dari anak-anak sampai dewasa. Gitu. Berhasil dan tidaknya itu memang tergantung pilihan. Jangan karena toko sepi akhirnya kita putus asa. Tante memang membatasi di online karena online itu selain persaingannya banyak, tante masih belum siap untuk dikomentari netizen. Gitu. Dan memang persaingannya itu macam-macam. Kadang sesuatu yang bagus tidak kita bisnis seseorang itu akan ada komentar jelek atau bintang-bintang kan, namanya bintang 1, bintang 2 gitu. Dan aku nggak mau itu. Kalau mau tahu kualitas baju atau kualitas yang ada itu harus datang sendiri ke toko. berapa modal awal yang dibutuhkan? Modal awal itu insya Allah itu awal sih, karena ini ada rumah sendiri jadi harus berbenah dan sebagainya dengan baju dan lain-lain, itu insya Allah
ada mungkin sampai sebagainya. Akhirnya berkembang konsepnya menjadi 200 juta lebih, kita pindah hasilnya itu untuk di toko yang baru. Ya sekarang mungkin lebih ramai karena pinggir jalan lebih ramai, dan mungkin kita harus sering promo dan mengenalkan promo produk-produk baru, diskon dan sebagainya kan ada sebagainya itu. Berapa omset yang dihasilkan? Per bulan itu minimal karena memang sekarang kan seperti ini ya keadaannya, minimal itu 7 sampai 8 juta. Itu per bulan. Apa motivasi buat Anda menjadi Wirasa? Ya, motivasinya itu ingin menjadi lebih baik, yang jelas baik dalam hal apa dan juga baik dalam usaha. Terus kepinginnya juga membuka usaha baru lagi dengan nama Eka Florence yang baru, supaya nanti kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu terutama untuk warga sekitar. Jadi tidak menerima uang dulu, kita memberdayakan warga sekitar. Dan juga banyak pengangguran. Inginnya sih berkembang juga nanti ada apa namanya kafe dan sebagainya di situ. Eka Via Collection ini sudah berapa gampang atau cuma Dua, ini dan di sana, dan di sana masih dua. Rencana nanti membuka, kalau ini ada rezeki kita nanti buka di baratnya itu Maret. Tetap dengan nama Eka Via Collection. Enggak, tapi belum buka. Itu brand kita sudah. apa di sebuah toko Eka Via Collection bukan seorang pekerja? Bekerja tante itu sudah 4 ya. Rencana kalau nanti anaknya tante itu selesai kuliah, dia pilih buat bukan buka kafe terbuka, ojol di depan toko itu. Makanya kan ada bukanya dan sebagainya. Itu ada, tapi ternyata bukan karena sepi dan sebagainya, karena memang kesibukan masing-masing. Karena tante juga sibuk, nanti akhirnya mungkin akan diteruskan oleh anak tante itu. Ya, itu kan memang harus begitu. Jadi diajarkan usaha itu kepada anak-anak itu, harus mulai dari harus tahu mulai perencanaan dan sebagainya, modal berapa, dengan berapa, kemudian harus sering ada inovasi baru supaya tuh ya harus melihat itu sih, melihat tren sekarang update. Berarti tante ini kayak kenapa sih kok lebih suka menjalankan toko? Ya butik itu yang pertama tidak seperti makanan. Butik itu walaupun nggak ada yang beli seminggu nggak basi. Dia tergantung kita update aja, karena pakaian itu musimannya itu 3 tahun per 3 tahun pergantiannya. Musim sekarang 3 tahun itu semua, nanti 3 tahun lagi berganti lagi. Oper lagi begitu. Mau disimpan lagi untuk periode yang berikutnya tidak akan ada apa-apa. Ini terakhir tante, pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana mungkin yang takut kalau misalkan mau buka usaha gitu. Ya, pesan saya jangan putus asa, tidak usah menghiraukan sesuatu masukan yang negatif. Yang penting usaha, kemudian jangan putus asa, harus sering update karena HP itu kan sekarang semua pegang apa sih yang lagi tren sekarang, inovasinya bagaimana, terus kemudian kita memasak bagaimana. Kalau kita ada biasa jangan jual butik atau jual makanan yang harganya mahal, tidak bisa begitu. Karena yang di sini pokoknya murah dan kenyang. Kalau di sini sama, bajunya harus murah dan bagus, pokoknya ganti gitu. Gak beda sama kita melihat itu dari pasar. Ya jadi harus pinter-pinter itu situasi dan kondisi sebelum mendirikan usaha. Oke, cukup segitu aja dari kami kelompok 2 dan terima kasih. Ya, jadi harus mau berusaha. Bila swasta juga enak berusaha. Oke, ya. Ya, jadi ya, terima kasih. I guess I'm just a play date to you.